lagi di sekolahkepribadian.com. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin sebelumnya belum kenalan nih sama saya. Nah, jadi nama saya Nia dan saya sebagai salah satu mentor dari Sekolah Kepribadian. Nah, mungkin kita akan lebih sering bertemu ya dalam video-video selanjutnya. Nah, apa saja sih wujud konkret dari komunikasi efektif? Yuk kita bahas. Dari yang pertama, itu adalah berbicara dengan jelas. Nah, ini menjadi faktor utama ya teman-teman ya untuk memiliki komunikasi yang efektif. Itu tentunya harus memiliki komunikasi yang jelas. Maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya yaitu dalam komunikasi itu bisa tersampaikan pesan yang benar karena pengucapan antara satu orang dengan yang lainnya itu sama-sama jelas dan bisa dipahami dengan baik, seperti itu. Kemudian dengan perkataan yang jelas, maka orang lain yang mendengar pembicaraan tersebut juga akan merasa lebih nyaman ya teman-teman ya. Beda kan dari orang yang mungkin komunikasinya cepat gitu ya. Mungkin ada juga yang terbada-bada. Kita kadang sering mikir dulu ya, maksudnya orang ini ngomong apa ya? Seperti itu. Nah, jadi dari diri kita dulu aja deh untuk memperhatikan dan memperbaiki cara berkomunikasi kita. Bahkan apabila misalkan dalam perkataan tersebut ada pihak lawan bicara belum mengerti isi pesannya, jadi bisa bertanya langsung nih, maksudnya seperti apa ya? Nah, jadi seorang komunikator bisa mengulangi pesan yang hendak disampaikan dengan lebih baik dan jelas lagi, seperti itu. Kita lanjut, yang kedua adalah melontarkan topik menarik. Topik-topik yang menarik itu juga dapat membuat komunikasi berjalan secara efektif ya teman-teman ya. Karena dengan topik menarik kita akan mengundang perhatian ya kepada orang-orang yang kita ajak bicara, seperti itu. Nah, mereka juga akan merasa nyaman dan terhubung dengan hal yang sedang disampaikan, seperti itu. Nah, uniknya lagi teman-teman, topik yang menarik itu seringkali membuat orang yang sedang berinteraksi akan terasa lebih dekat antara satu sama lain, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin berbicara kepada atasan kita nih. Kebetulan atasan kita itu suka olahraga badminton. Nah, kita singgung sedikit itu tentang olahraga badminton, kemudian setelah itu kita akan masuk ke pembahasan utamanya. Nah, seperti itu. Itu akan lebih menarik perhatian dari penerima pesan untuk mau ngobrol sama kita, mau respon apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, sehingga dengan topik menarik tersebut, teman-teman, antara komunikator dan juga komunikan itu bisa saling terkait satu sama lain dan lebih mudah lagi untuk melakukan pembahasan yang lainnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini juga penting sekali teman-teman untuk dipraktikkan ya, yaitu dengan menyebutkan nama dengan tepat. Nah, teman-teman kalau disebut oleh atasan kita atau umum gitu ya, terus sudah tahu nama teman-teman, tepat lagi, kan akan merasa senang, merasa dihargai, merasa dekat juga, seperti itu. Nah, sama halnya dalam berkomunikasi, itu penting juga teman-teman. Dalam komunikasi secara interpersonal ya, maupun public speaking, itu juga penting ya teman-teman dalam memberikan materi atau training, seperti itu. Kita perlu sesekali memanggil namanya, misalkan Bapak Budi atau Bapak Agus, ya mungkin bisa disampaikan pendapatnya, seperti itu. Nah, mereka akan merasa lebih closure lagi. Dari penyebutan nama tersebut, itu akan cenderung membuat seseorang yang kita ajak komunikasi ini akan lebih respect dengan kita, seperti itu, yang menjadi lawan bicaranya, seperti itu. Nah, karena mereka itu merasa dihargai, dengan demikian hal yang menjadi pembicaraan akan lebih mudah tersampaikan dan lebih mudah dipahami oleh penerima pesan maupun juga pemberi pesan, seperti itu. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu terkait menunjukkan rasa simpati. Jadi kalau kita komunikasi nggak langsung to the point, langsung ke intinya ya teman-teman, kita juga perlu memberikan rasa simpati, menyebutkan nama tadi ya, dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, terkait sikap simpati ini adalah perasaan yang dimiliki seseorang karena merasa tertarik oleh hal yang dilihatnya atau hal yang dirasakannya. Nah, mulai dari kewibawaannya atau mungkin penampilannya
sikap, karakter, dan sebagainya. Seseorang yang menunjukkan rasa simpati kepada lawan bicaranya, maka proses penyampaian informasi itu akan lebih berjalan dengan lancar. Karena dengan menunjukkan rasa simpati kepada lawan bicara, itu akan membangun hubungan yang lebih dekat seperti itu. Artinya, bahwa antara orang satu dengan yang lainnya dapat sama-sama merasakan kenyamanan dari proses komunikasi tersebut. Sehingga pesan yang akan disampaikan oleh komunikator akan lebih mudah untuk tersampaikan. Bahkan rasa simpati bisa membuat perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu terasa lebih sopan, lebih dihargai, dan memiliki keterikatan secara personal. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kelima itu terkait memperhatikan tata krama berbicara. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Maksudnya, dalam berbicara atau berkomunikasi, kita perlu memperhatikan siapa yang kita ajak untuk berbicara atau siapa lawan bicara kita. Kalau mungkin atasan kita itu lebih tua, ya kan, usianya, atau posisinya lebih dari kita seperti itu, atau mungkin juga terkait pengenalan karakter ya. Biasanya mungkin ada orang-orang yang tidak suka berbicara secara santai seperti itu ya, inginnya dihargai seperti itu. Nah, kita sebagai pemberi pesan juga harus memahami hal itu gitu ya teman-teman ya. Kita juga harus menjaga sopan santun juga dalam berbicara, jangan menyinggung hal-hal yang sensitif, misalkan seperti hubungan keluarga atau yang bisa menyinggung perasaan dari lawan bicara kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini memang wujud konkret yang kelima, yang terakhir, tapi ini juga menjadi penentu apakah komunikasi kita, informasi kita bisa diterima dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, ini termasuk juga terkait intonasi bicara ya. Kalau bicara secara lisan, itu intonasi yang sesuai itu juga mempengaruhi apakah pesan itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Jangan sampai perspektif dari penyampai pesan atau pemberi pesan itu nanti beda dengan penerima pesan. Ya, maksudnya beda. Sebenarnya untuk komunikasinya kata-katanya sama, tapi intonasinya aja yang mungkin salah gitu ya. Jadi nanti penerima mungkin merasa, loh ini kok orang ini marah-marah sama saya ya gitu ya. Padahal hanya sebatas memberitahu sesuai SOP yang ada di lingkungan kerja misalkan. Nah, jadi perlu diperhatikan kelima wujud konkret ini ya teman-teman ya, dan bisa dipraktekkan nanti di lingkungan kerja kalian. Nah, itu tadi teman-teman materi dari segmen yang kedua terkait wujud konkret dari komunikasi yang efektif seperti itu. Semoga teman-teman di sini bisa menerima manfaatnya ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam lingkungan kerja teman-teman sudah bisa menyesuaikan dan mempraktikkan bagaimana komunikasi dengan atasan, bawahan, atau rekan kerja seperti itu ya, dengan mengenali lebih lagi terkait karakter mereka juga gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu pantau terus video kami ya dari sekolahkepribadian.com. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sesuai dari pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran di Good Communication, Good Action ini hingga segmen selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih, salam sakti.